Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya pada mata kuliah linguistik diakronis. Pada kesempatan ini saya ingin menyambung materi kita berkaitan dengan penerapan leksikostatistik. Pada pertemuan sebelumnya, video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu metode leksikostatistik, kemudian asumsi-asumsi dasar yang mendasari kosakata dasar yang menjadi landasan kerja metode leksikostatistik itu sendiri. Pada kesempatan ini, video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana langkah-langkah penggunaan metode leksikostatistik itu sendiri. Yang pertama adalah kita mengumpulkan kosakata dasar yang berkerabat. Tentu sebelum kita mengumpulkan kosakata yang berkerabat ini, kita harus punya daftar 200 kosakata dasar. Ya, nah berdasarkan 200 kosakata dasar itulah kita mengumpulkan realisasinya dalam bahasa yang kita bandingkan. Misalnya di sini saya andaikan dalam bahasa Sasak dan bahasa Sumbawa yang ingin kita bandingkan. Nah, untuk mendapatkan data itu tentu dapat kita lakukan dengan menggunakan metode wawancara. Nah, setelah realisasi 200 kosakata dasar dari bahasa yang kita bandingkan ini, maka langkah berikutnya itu adalah mengeluarkan kosakata 200 kosakata itu yang tidak layak kita perbandingkan, atau dengan istilah lebih teknis mengeluarkan gloss yang kosong, ya tidak dihitung. Nah, apa yang termasuk dalam kategori kosakata yang tidak layak untuk dihitung untuk diperbandingkan? Yang pertama itu adalah apabila kosakata dasar atau glossnya itu tidak ada realisasinya dalam salah satu bahasa yang diperbandingkan atau kedua-duanya, maka gloss itu tidak kita hitung. Misalnya, untuk gloss atau kosakata dasar yang menyatakan makna ayah dan apa. Nah, untuk makna apa atau kosakata dasar apa dalam bahasa Sumbawa tidak muncul realisasinya. Sehingga kosakata apa ini kita keluarkan. Sehingga kalau 200 kosakata dasar, maka kurang satu menjadi 199. Lalu kita lihat ada kosakata ayah, kita mau bandingkan, oh ternyata dalam bahasa Sasak tidak muncul realisasinya. Dalam bahasa Sumbawa muncul realisasinya. Sehingga kondisi ini kata ayah tidak bisa kita hitung untuk kita bandingkan, sehingga kita keluarkan. Sehingga sudah dua, sehingga 200 dikurang 2 menjadi 198 gloss. Kemudian ciri yang kedua, gloss yang tidak kita perbandingkan itu adalah gloss yang sifatnya pinjaman. Misalnya saya contohkan di sini tangan dan kosakata yang menyatakan makna ada dalam bahasa Sasak dan Sumbawa. Itu untuk Sasak itu untuk makna tangan itu ime. Kalau tiba-tiba bahasa Sumbawa itu ime ditulis di datanya padahal ada bentuk ima. Begitu juga untuk gloss ada atau kosakata dasar ada, bahasa Sasaknya arak, bahasa Sumbawanya juga muncul arak, padahal ada bentuk yang asli yaitu ada. Sehingga kalau kita anggap dua gloss ini adalah pinjaman, maka gloss ini kita keluarkan, tidak dihitung. Berarti ini dua yang pinjaman, tambah tadi yang gloss yang kosong, jadi 4. Jadi 200 dikurangi 4 itu menjadi 196. Langkah yang ketiga adalah menetapkan kata kerabat. Nah, langkah ketiga ini setelah kita sudah mendapatkan penyebut dari rumus leksikostatistik itu, maka yang berikutnya itu mencari pembilang, jumlah pembilangnya. Jadi menetapkan kata kerabat. Nah, berarti tadi 196 kosakata yang akan kita bandingkan untuk kita tentukan apakah itu kata kerabat atau tidak dari kosakata dasar itu. Nah, suatu bentuk dikatakan berkerabat jika identik sama, ya. Misalnya, jadi suatu bentuk dikatakan identik sama itu jika
bentuk-bentuknya itu sama persis. Misalnya untuk menyatakan makna api, mati, isi dalam bahasa Sasak dan Sumbawa masing-masing sama bentuknya. Bentuk-bentuk yang sama seperti ini dapat diasumsikan sebagai bentuk yang berkerabat. Tetapi patut diingat bahwa tidak semua bentuk yang sama persis itu adalah berkerabat, ya. Bisa saja itu karena kesamaannya kebetulan dan karena pinjaman. Nah, bagaimana kita tahu bahwa itu kebetulan atau pinjaman? Maka pengetahuan tentang kaidah perubahan bunyi tentang kosakata dasar dari bahasa-bahasa yang dibandingkan menjadi sangat penting dimiliki oleh para ahli linguistik historis. Misalnya untuk makna tidak dalam bahasa Sumbawa itu no, bahasa Inggris juga no. Sehingga kini tidak bisa kita katakan bahwa dua bentuk ini adalah bentuk yang berkerabat. Sampai di sini bahwa bentuk yang berkerabat itu adalah bentuk yang identik sama. Kemudian yang kedua itu adalah kata kerabat itu adalah yang mirip bentuknya. Jadi ada perbedaan satu atau dua bunyi. Misalnya untuk makna mata, glos mata, bahasa Sasaknya mate, bahasa Sumbawanya mata. Untuk kosakata dasar apa, bahasa Sasaknya apa, bahasa Sumbawanya apa. Untuk glos lima, bahasa Sasaknya lima, Sumbawanya lima. Jadi terdapat satu perbedaan bunyi bahasa Sasak dan Sumbawa, di mana bahasa Sasak itu pada posisi akhir muncul bunyi E, sedangkan bahasa Sumbawa itu muncul bunyi A. Bentuk seperti ini adalah bentuk yang boleh dianggap berkerabat. Kemudian bentuk yang kerabat yang ketiga itu adalah bentuk itu berbeda, ya, tidak mirip, ya, berbeda sama sekali, tidak mirip, tetapi bentuk itu dipandang bentuk berkerabat. Nah, untuk menjelaskan perbedaan yang tidak mirip sama sekali, ya, dibutuhkan pengetahuan atau pemahaman tentang kaidah perubahan bunyi dari bahasa yang dibandingkan, ya. Misalnya untuk kosakata dasar dua dalam bahasa Sumbawa itu dua, bahasa Jawa itu loro. Jelas dua dan loro ini adalah berbeda sama sekali. Tetapi karena kita tahu ternyata bentuk purba dari dua itu, Austronesia purbanya itu dusa. Ternyata bunyi D dalam bahasa Austronesia purba itu berubah menjadi R secara teratur dalam bahasa Jawa. Misalnya dusa menjadi loro, kemudian daun menjadi ron, kemudian dengar menjadi rungu, D, D, R, rungu, ya. Datar menjadi rata, yaitu bunyi D dalam bahasa Jawa. Sehingga kalau demikian maka bentuk dusa itu dari Austronesia purba menjadi loro itu dapat dijelaskan bahwa D itu pertama berubah menjadi R secara teratur dalam bahasa Jawa menjadi rusa, lalu S-nya hilang menjadi rua, lalu bunyi U itu terjadi penyandian dengan bunyi A menjadi ro, rua menjadi ro. Lalu terjadi pengulangan menjadi roro karena bahasa-bahasa Austronesia itu berciri bersuku kata dua menjadi roro. Lalu terjadi disimilasi, pembedaan dua bunyi yang sama, bunyi R menjadi bunyi L sehingga menjadi loro. Nah, itu bentuk yang sebenarnya kita anggap tidak mirip tetapi dia berkerabat. Langkah yang keempat itu adalah menghitung jumlah kata kerabat, yaitu bahwa kosakata yang kita anggap berkerabat diberi skor 1, sedangkan yang tidak berkerabat diberi skor 0. Misalnya untuk makna ibu dalam bahasa Sasak maupun Sumbawa sama-sama direalisasikan menjadi ina, ya, artinya bentuk ini persis sama, makanya dia kata kerabat diberi skor 1. Bentuk 5 dalam bahasa Sasak 5, bahasa Sumbawa 5. Ini beda 1 2 bunyi termasuk jenis yang kedua, berarti dia berkerabat.
Anjing dan acong ini kita pandang misalnya tidak berkerabat sehingga kita beri skor 0. Nah, setelah kita bandingkan misalnya dari 196 kosakata itu ternyata ditemukan hanya 160 kosakata yang berkerabat. Nah, dari 196. Nah, setelah kita mendapatkan jumlah kata kerabat, maka langkah selanjutnya itu adalah menghitung persentase kekerabatan dari bahasa yang dibandingkan. Ya, yang menjadi rumus leksikostatistik itu. Apa rumusnya? Rumusnya itu adalah jumlah kata kerabat dibagi jumlah kosakata yang dibandingkan dikali 100. Tadi jumlah kita kata kerabat itu kita andaikan 160. Lalu jumlah kosakata atau gloss yang dibandingkan itu adalah 196 sehingga 160 dibagi 196 dikali 100 hasilnya adalah 81,63%. Jadi persentase kekerabatannya adalah 81,63%. Sebagai langkah akhir dari penerapan metode leksikostatistik ini adalah menghubungkan persentase kekerabatan dengan kategori tingkat kekerabatan bahasa itu, yaitu untuk mengetahui apakah suatu bahasa, kemudian keluarga bahasa, rumpun bahasa, mikropilum, mesopilum, atau makropilum. Nah, kalau tadi persentase kekerabatannya 81,63%, maka kategori tingkat kekerabatannya itu berupa bahasa. Jadi dua bahasa yang berbeda. Demikian pertemuan kita. Selanjutnya pada video berikutnya masih di pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang persentase kekerabatan yang melibatkan 5 sampai puluhan bahasa dalam rangka untuk mengelompokkan bahasa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.